Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Gina. Sekarang saya akan membahas mengenai diskusi 9 mengenai ketimpangan pendidikan di negara OECD dan refleksi konteks Indonesia. Yang pertama, saya mau memperkenalkan tempat saya mengajar atau bekerja yaitu di SD Bhinneka Sebuah Batu di Bandung, Jawa Barat. Statusnya adalah sekolah swasta. Demografinya adalah ekonomi menengah ke atas. Lalu kami juga ada program khusus yaitu makan siang yang dibuat oleh warga sekolah, bukan MBG. Lalu ada juga seragam di tiap harinya yang berbeda untuk anak-anak maupun guru. Selanjutnya fasilitas digital, ada lab komputer yang memadai, ada PC di setiap kelas, dan siswa tidak membawa gawai saat pembelajaran. Oke, 5 kategori masalah pendidikan di negara OECD. Yang pertama ada ketimpangan di sekolah dasar. Kesenjangan dimulai sejak masa kanak-kanak di sekolah. Reformasi program dukungan universitas, beasiswa dan pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa kurang mampu. Yang ketiga, pengakuan keberagaman migran, yaitu kebijakan yang menerima keragaman budaya dan ras, khususnya di Amerika Serikat. Lalu ada legislasi tindakan korektif, yaitu jaminan hukum untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Yang kelima, perlindungan perempuan di pasar kerja, yaitu peluang kerja dan benefit khusus untuk perempuan. Lalu, apakah masalah ini ada di SD Bhinekas? Masalah ketimpangan pendidikan yang dibahas dalam artikel tidak terlalu terasa di SD Bhinekas karena homogenitas ekonomi. Siswa berasal dari keluarga menengah ke atas dengan akses finansial yang relatif setara. Lalu ada infrastruktur digital merata. Semua siswa memiliki akses internet dan perangkat digital. Selanjutnya, kualitas guru terjamin. Semua guru memiliki kompetensi linier sesuai bidangnya. Dan lalu, fasilitas lengkap, makan siang, seragam, dan sarana pembelajaran memadai untuk semua. Namun, masalah laten tetap ada. Apa saja ya? Yaitu yang pertama, akses yang berbeda. Sekolah negeri di sekitar tidak memiliki fasilitas setara dengan Bhinekas. Yang kedua, adanya gap ekonomi. Biaya pendidikan di Bhinekas tidak terjangkau bagi keluarga ekonomi ke bawah. Yang ketiga, privilege bersifat turun-menurun. Siswa Bhinekas cenderung melanjutkan ke sekolah swasta unggulan berikutnya. Yang keempat, ekosistem tertutup. Interaksi terbatas dengan siswa dari latar ekonomi yang berbeda. Lalu di sini ada tabel perbandingan SD Bhinekas versus masalah OECD. Untuk aspeknya itu ada ketimpangan sekolah dasar, akses digital, keberagaman, kualitas guru, dan mobilitas sosial. Untuk negara OECD sangat nyata terkait status ekonomi orang tua. Di SD Bhinekas, siswa homogen ekonomi. Lalu bervariasi antara kelas sosial. Nah, kalau isi Bhinekas merata 100%. Lalu di OECD isu migran dan multikulturalisme, di isi Bhinekas ekonomi menengah ke atas. Lalu bervariasi antar sekolah, di Bhinekas konsisten tinggi atau guru linier. Lalu yang terakhir, melambat, butuh 5 generasi di UK, polisi Bhinekas eksklusif, sulit diakses kelas bawah. Selanjutnya pendekatan negara OECD mengatasi ketimpangan. Di Jepang dan Belanda itu pendidikan SMA gratis, dukungan biaya TK, beasiswa pendidikan tinggi, lalu mengurangi segregasi sekolah berbasis status sosial ekonomi. Di Amerika Serikat, yaitu ada kebijakan keberagaman untuk migran, lalu program afirmatif untuk minoritas, lalu pembebasan biaya kuliah untuk ekonomi rendah. Lalu yang ketiga, legislasi dan hukum, yaitu jaminan hukum untuk pendidikan setara dan hak konstitusional atas pendidikan berkualitas. Yang keempat, kesetaraan gender, benefit khusus perempuan di pasar kerja, dan peluang kerja setara.
Keterkaitan dengan modul 7 yaitu studi komparatif pendidikan dasar, fokus pada perbandingan sistem, kebijakan, dan praktik pendidikan dasar dari berbagai negara. Selanjutnya, artikel juga menggunakan text mining untuk menganalisis 705 paper dari negara OECD, metode komparatif modern yang sejalan dengan pendekatan studi komparatif dalam modul. Selanjutnya, artikel menekankan dilema antara keunggulan excellence dan kesetaraan atau equity, tema sentral dalam studi komparatif pendidikan yang juga dibahas di modul. Selanjutnya, modul menekankan pentingnya memahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam membandingkan sistem pendidikan. Artikel menunjukkan bagaimana status ekonomi orang tua mempengaruhi hasil pendidikan. Selanjutnya, artikel juga menyebutkan pendidikan sebagai tangga mobilitas sosial yang kini melemah. Konsep ini penting dalam studi komparatif untuk memahami fungsi pendidikan di masyarakat. Lalu ada 5 kategori solusi dalam artikel: beasiswa, pendidikan gratis, legislasi adalah contoh kebijakan konkret yang dapat dipelajari dan diadaptasi, inti dari studi komparatif. Lalu yang terakhir ada best practice. Artikel menyebut contoh sukses seperti Singapura, Jepang, dan Finlandia, negara yang juga sering menjadi benchmark dalam modul studi komparatif pendidikan dasar. Artikel ini adalah aplikasi praktis dari teori studi komparatif yang dipelajari di modul 7, menunjukkan bagaimana analisis lintas negara dapat menghasilkan insight kebijakan pendidikan. Lalu sistem pendidikan Amerika Serikat, yaitu ada tujuan utama sistem, lalu ada prinsip desentralisasi. Nah, relevansi dengan artikel Amerika Serikat itu menghadapi tantangan keberagaman migran yang diatasi melalui kebijakan inklusif dan pengakuan multikulturalisme. Lalu jenjang dan struktur persekolahan Amerika Serikat itu ada elementary school, ada middle school, ada high school. Ini kalau dilihat sama di Asia juga, Indonesia juga sama ya, seperti ini gitu. Bervariasi struktur, beberapa distrik menggunakan sistem 6-2-4. Elementary 6 tahun, juniornya itu 2 tahun, lalu senior high-nya itu 4 tahun, atau 5-3-4 atau 4-4-4, tergantung kebijakan lokal. Ini adalah manifestasi desentralisasi. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan pendidikan di Amerika Serikat, struktur pengelolaan berjenjang, yaitu yang pertama ada tingkat federal, Department of Education, lalu ada tingkat negara bagian atau State Department of Education, lalu yang ketiga ada tingkat distrik, School District, dan yang keempat ada tingkat sekolah atau School Board and Principal. Lalu perbandingan SD Bhinneka versus masalah OECD. AS dan Jepang sama-sama negara maju, tapi menghadapi ketimpangan berbeda. AS kesenjangan antar distrik, Jepang mobilitas sosial stagnan, Indonesia gap sekolah swasta negeri cukup ekstrim. Nah, berikut adalah tabel perbandingannya, bisa dibaca dan disimak. Saya akan lanjut. Nah, lalu pelajaran dari sistem pendidikan AS untuk Indonesia yang bisa diadaptasi yaitu otonomi sekolah, partisipasi orang tua, fleksibilitas kurikulum, dan diversity dan inclusion. Nah, lalu yang harus dihindarinya apa saja ya? Kesenjangan pendanaan, standar tidak konsisten, skor PISA rendah, dan privatisasi ekstrim gitu ya. Ada rekomendasi untuk Bhinneka yaitu ada partnership program, scholarship fund, teacher training, dan digital equity. Selanjutnya kesimpulan dan refleksi akhir, yaitu untuk masalah OECD versus SD Bhinneka, ketimpangan tidak terasa di internal Bhinneka karena homogenitas ekonomi. Namun, Bhinneka adalah bagian dari sistem ketimpangan yang lebih luas di Indonesia. Solusinya apa? Affirmative action melalui beasiswa, pendidikan gratis, legislasi, dan pengakuan keberagaman dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Lalu relevansinya apa? Dengan artikel adalah aplikasi langsung dari pendekatan studi komparatif, membandingkan kebijakan dan mengidentifikasi best practice. Lalu sistem pendidikan di
Amerika Serikat, desentralisasi memberikan fleksibilitas tapi menciptakan kesenjangan antara distrik, partisipasi masyarakat tinggi melalui school board. Yang terakhir, komparasi AS, Jepang, Indonesia. Setiap sistem punya kelebihan dan tantangan. Tidak ada model sempurna, yang penting adalah kontekstualisasi dan keseimbangan excellence equity. Sekian, terima kasih.